Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah penjelasan tentang materi hubungan manusia dan alam perspektif Islam. Sebagai salah satu tugas UTS mata kuliah MKDU Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Gresik. Nama saya Ahmadul dan Memdu, nomor induk 2511056. Program Studi Manajemen Pendidikan. Dosen pengampu Ahmad Al-Farisi, SPD MPD. Tidak hanya sebagai tugas kuliah, video ini adalah bentuk partisipasi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut berkontribusi untuk memberikan edukasi dan tonton yang mendidik. Sebagai video ini bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Kita langsung saja ke pembahasan. Sebelum pembahasan, saya akan menerangkan hubungan manusia dan alam perspektif Islam. Konsep menciptakan manusia menurut perspektif Islam. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi, karomah al-insan yang tidak hanya diciptakan dengan keunikan struktur jasmani dan rohani, tetapi juga dibekali potensi intelektual, spiritual, dan moral untuk menjalankan tugas kekhalifahan di bumi. Pemahaman tentang hakikat manusia menjadi tanda atau fondasi dalam perencanaan sistem pendidikan Islam yang tidak semata pada aspek kognitif tetapi juga menyentuh dimensi efektif. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Hanya manusialah yang diberikan kemampuan untuk mengetahui nama-nama benda, juga diberikan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Karena itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kedua, konsep menciptakan alam menurut perspektif Islam. Allah juga menciptakan hidup-hidupan yang lain untuk kemudahan manusia. Setiap hidupan mempunyai fungsi tersendiri. Apabila sesuatu spesies hidupan pupus fungsi untuk perannya tidak dapat digantikan oleh spesies yang lain. Umpamanya bukit dan gunung berperan sebagai pasak bumi yang menetapkan kedudukan ini. Dapat kita ikuti melalui ayat Al-Quran. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi sebagai bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Surat Al-An'am. Yang ketiga, kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Kedudukan manusia menurut agama Islam ada dua macam, yaitu manusia sebagai hamba Allah dan manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai hamba Allah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Al-Quran tentang keadaan atau manusia sebagai hamba, yaitu dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah kamu menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah menyembahku. Dan yang kedua, menurut sebagai khalifah. Kedudukan manusia sebagai khalifah dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan merupakan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku akan mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 3. Yang keempat, tujuan diciptakan alam semesta menurut Al-Quran, yaitu ada 5. Yang pertama, tujuan menciptakan dari alam semesta adalah untuk memperlihatkan kepada umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta seluruh alam beserta segala isi dan kemuliaannya dan atas segala kekuasaannya, sebagai firman
Allah dalam surat Ad-Dukhan yang artinya, dan kami tak menciptakan langit dan bumi dan apa-apa di antara kedua mereka bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Yang kedua, Al-Quran juga menegaskan bahwa tujuan menciptakan alam semesta ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada manusia akan tanda-tanda atas keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah dalam surat Al-Fusilat. Yang ketiga, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia, yang dimana untuk memenuhi kebutuhan dan manusia selama hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu, Allah telah menjadikan alam semesta ini menjadi tempat tinggal untuk umatnya. Allah memberikan manusia tempat tinggal di alam semesta ini supaya manusia memahami dan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kekayaan dan alam semesta ini dengan baik. Yang keempat, alam semesta ini diciptakan juga sebagai bahan dan sumber pelajaran maupun pengamatan bagi manusia mencari beberapa kumpulan rahasia Allah dengan akal dan menggunakan pengamatan di dalam memahami apa hakikat menciptakan alam semesta ini, sebagai firman Allah dalam surat Al-Yunus ayat 4. Yang kelima, alam semesta ini juga diciptakan yang bertujuan untuk menjadikan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab, menjadi seorang pemimpin yang Allah akan mengujinya apakah dia mampu menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, bertanggung jawab, dapat menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kelima, prinsip-prinsip etika hubungan manusia dan alam. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadikan pegangan dan tuntutan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun terhadap sesama manusia. Tentu terhadap alam. 1. Sikap hormat terhadap alam. Dalam Al-Quran Al-Anbiya 107, Allah SWT berfirman, dan tiadalah akan mengutus kamu melainkan Allah menjadikan rahmat bagi semesta alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Terkait dalam prinsip hormat terhadap alam, di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia diciptakan sebagai khalifah. Maka bumi dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Yang ketiga, solidaritas. Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas yang sama halnya dengan kedua prinsip itu. Prinsip solidaritas muncul dari kekayaan dan kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dan dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Sebagai sama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Yang keenam, hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Manusia dan alam mempunyai keterkaitan yang kuat, di mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesama bukan merupakan hubungan antara penakluk yang ditaklukkan. Kedudukan kepada Allah SWT, manusia diperintahkan untuk memerankan fungsi kekhalifaannya, yaitu kepedulian, pelestarian, dan pemeliharaan, berbuat adil dan tidak bertindak sewenang-wenang kepada semua makhluk, sehingga hubungannya selara antara manusia tidak mau memberikan dampak positif bagi mengembangkan pengetahuan alam, guna menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan keimanan Allah SWT, merupakan salah satu bentuk rasa Allah bersyukur. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling mengisi dan melengkapi salah satu dengan lainnya. Dengan peran yang berbeda-beda, manusia mempunyai peran dan posisi khusus di antaranya komponen alam dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain.
yakni sebagai khalifah wakil Tuhan dan pemimpin di bumi. Hubungan antara manusia dengan alam, lingkungan hidupannya ditegaskan dalam keimanan peribadatan alam. Kekuasaan Tuhan beriman kepada Allah melalui alam semesta, karena alam semesta adalah tanda-tanda ayat Allah. Kesimpulan, manusia adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang maha pengasih dan maha pencipta. Manusia merupakan ciptaan Allah terbesar dan yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk lainnya, sehingga manusia mampu mewujudkan perilaku perbuatan yang paling agung dan tinggi. Selain manusia, juga Allah menciptakan alam raya yang terhingga kesemuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada manusia. Oleh karena itu dia bertanggung jawab dan berkewajiban. Dialah yang mendapatkan taklif itu, dan karena hanya dialah satu-satunya makhluk yang dapat mengembangkan amanat itu dengan baik dengan bekal tuntunan dan Tuhan. Terima kasih. Video di bawah ini tidak hanya sebagai tugas kuliah. Videonya adalah bentuk partisipasi dalam usaha menciptakan kehidupan bangsa dan turut berkontribusi untuk memberikan edukasi dan tontonan yang mendidik. Sebagai video ini bisa menjadikan kemanfaat dan keberkahan sebagai kita semua. Dari saya Ahmad dan Mamdu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.